Ya. Oh, sudah saya. Terima kasih. Saya mencari sharing materi itu loh. Itu di mana? Tadi ada itu mengecil ini nantinya. Gimana sharing materi? Tampilannya kok ini kan. Chat. Sharing materi di mana ya? Ini tampilan saya ini kursor saya kemana? Lihat ya kalian? Enggak, Pak. Enggak ada, Pak. Enggak ada yang bergerak. Ya ini saya nyari ini. Apa nama screen-nya masih kelihatan? Screen. Nah, itu Kelihatan, Pak. Kelihatan. Nah, ini saya mau pindah sharing ke PPT saya. Tapi gimana itu namanya? Screen share bukan. Ya, screen share itu loh. Itu di mana ininya? Tadi ada. Itu mengecil. Ya ini nih. Wah, di sini ternyata. Ya. Oke. Baik, Mas. Mungkin sudah nampak materi saya ya. Sudah nampak, Pak. Oke. Nah. Buat kelihatannya. Baik. Kalau saya dari akhir, ya, ini ada 34 lembar. Referensi saya Edwin Krisik, kali ini Advanced Engineering Mathematics yang Mas Afan juga katakan edisi 10 sudah punya, ya, sampai semua. Nah, itu kita pada subbab, kalau salah bab 4, ada Systems of ODE, yaitu System Ordinary Differential Equation. Ya. ODS ini menyatakan bahwa nanti pernyataan persamaan diferensialnya itu lebih dari satu. Sehingga ada istilah persamaan diferensial simultan untuk sistemnya. Ya. Nah, kata S ini juga, systems, ini berarti berbagai sistem dinamik yang pemodelannya melalui ODE, ya, yang ODE-nya jamak juga, lebih dari satu. Jadi berbaris begitu ke bawah. Persamaan diferensial yang ke satu, bawahnya lagi yang kedua, sampai ke N. Sehingga kalau terjadi seperti itu, ODIS berarti ya, S itu jamaknya, maka peranan matriks penting. Itu yang saya maksud di awal tadi, bahwa kita tawakuf dulu, kita tangguhkan dulu, linearisasi penyelesaian berbasis linearisasi dari sistem non-linear pendulum karena adanya sin theta. Itu tangguh dulu, nanti akan ke situ suatu akhirnya. Tapi kita back to basic lagi yang belum kita bahas, yaitu persamaan diferensial simultan yang sebagai model sistem dinamik, suatu sistem dinamik, berarti pemodelannya secara matematik dalam bentuk matriks. Mari kita uprek dulu matriksnya. Ya, oke. Systems of ODEs ada di bab 4 di Edwin Basic. Ngomong-ngomong, Edwin Basic sudah punya ya, Bapak-bapak sampai semua? Iya. Iya. Oke. Nah, saya katakan di awal tadi, jadi matriks itu sebagai basic science, sebagai referensi pada sistem dinamik ini. Maka di Edwin Basic dikatakan bahwa matriks dan vektor sebagai referensi, just only reference nanti ya, sebagai referensi untuk tool untuk menyelesaikan dari sistem dinamik tadi. Maksudnya menyelesaikan ada satu permasalahan sistem dinamik, dimodelkan berbasis matriks, dan diselesaikan berbasis metode penyelesaian pada matriks itu. Gitu ya. Baik, ada n vectors ya. Di sini dikatakan matriks n vectors. Nah, di dalam matriks panjenengan sedaya masih ingat ya. Ada matriks yang satu baris tok. Nanti ada di sini. Namanya adalah vektor baris. Satu baris saja. Ya. Misalkan mohon dicongak. Ya.
matriks X sama dengan kurung siku buka X1, atau nggak usah koma, X1 spasi X2 spasi X3, X1, X2, X3 menjajar ke kanan. Spasi X4 sampai titik spasi Xn kurung siku tutup. Menjajar ke kanan. Satu baris. Oke, ternyata itu dinamakan vektor baris. Ya. Sebaliknya dengan cara yang sama, matriks X sama dengan saya jajar X1 sampai Xn tadi ke bawah. X1, ya, kemudian X2 ke bawah di bawahnya, kemudian X3 di bawahnya, titik di bawahnya, dan di bawahnya titik 3 tadi, Xn. Kemudian itu kurung buka siku yang panjang dan kurung tutup siku yang panjang, namanya matriks tadi adalah vektor kolom. Bahasa matematiknya ada dua berarti, matriks kolom atau vektor kolom, dan yang baris tadi, matriks baris atau vektor baris. Pada saat kita ke sistem dinamik ini, sistem fisik, ya, maka kita katakan aja dia sebagai vektor. Yang pertama vektor baris, yang kedua vektor kolom. Oke, sehingga dua basic science ilmu dasar ini, matriks dan vektor. Ya. Oke, ambil dua saja persamaan ODI, ya, ordinary differential equation, persamaan diferensial biasa. Yang pertama ini, kursor saya kelihatan ya. Yang kedua ini. Oke. Yang pertama saya baca dulu supaya lebih clear. Y1 aksen. Y1 aksen sama dengan A11Y1 plus A12Y2. Maka ini adalah satu persamaan diferensial. Satu ODI. Ya. Nama matematiknya. Ini namanya adalah persamaan diferensial biasa, ordinary itu biasa, persamaan diferensial biasa, orde 1. Ya, ini orde. Y1 aksen. Aksen satu kali, berarti orde 1. Oke. Kemudian saya jajarkan di bawahnya lagi, satu ODI lagi. Satu ordinary differential equation lagi ini, saya baca lagi. Y2 aksen sama dengan A21Y1 plus A22Y2. Baik, berarti saya punya dua persamaan diferensial, atau kita sebut textbooknya ODI, ada S kecil di situ, setelah E besar, ODIS. Ya. Karena jamak berarti. Saya punya dua persamaan diferensial, dua ODI yang saya jajar ke bawah, dan lihat notasinya. Ya. Lihat notasinya. Ada, Mas, satu dulu saya baca yang saya lihat, kita lihat yang baris pertama. Ada di ruas kanan A11 ya, menemani Y1. A11 ini berarti koefisiennya Y1 ya. Y1 sebagai variabel bebasnya ya, variabel yang belum kita ketahui, unknown ya. Ya, unknown variable. Ini unknown function berarti fungsi Y1T, Y2T. Ya. Ini variable tidak diketahui atau unknown variable. Ya. Unknown variable ini, saya ke sini dulu, ada fungsi T-nya. Maka bisa dikatakan juga unknown variable dalam hal ini karena fungsi T, Y1, Y2, ya, masing-masing Y1T, Y2T, maka dia katakan unknown functions. Ya. Unknown variable mestinya Y1 gitu saja. Begitu ada T, ya, bisa kita katakan unknown function. Jadi ada kita bisa mengatakan Y1T unknown variable atau unknown function, fungsi yang belum diketahui atau variabel yang belum diketahui. Nah, di sini dihilangin ya, hidden TT, kepanjangan nanti ya. Oke, kita coba. Semestinya di sini lengkapnya A11 Y1T gitu ya, di sini ya, ada T ya. Plus A12 Y2, ini ada T juga ya. Begitu. Oke, ini kita hidden variable T-nya. Coba dilihat di sini, kelas kiri. Berarti Y1 aksen
itu turunan derivatifnya, yaitu aksen ini, terhadap apa? Saya baca ya. Apakah Y1 aksen sama dengan Y1 per DY1? Yang kedua, apakah DY1 per DY2? Karena ada Y1, ada Y2 dikuraskan ini. Yang ketiga, apakah DY1 per DT? Yang mana yang benar? DT, Pak. DT ya. Jadi Y1 ini juga fungsi T. Y1 aksen maksudnya. Karena Y1, Y2 ini juga fungsi T. Baik. Tapi Y1 aksen fungsi T. Oke, dengan cara yang sama ini juga. Baik. Ke koefisiennya tadi. Ini koefisien konstan, A11, A12 koefisien konstan, bilangan konstan maksudnya. Bisa real, bisa integer, bisa bilangan kompleks ya. Kompleks pun bisa ya. A21 pun begitu. A22 masing-masing menyertai koefisiennya variabel masing-masing, Y1 dan Y2. Oke. Dilihat dari indeksnya, koefisien konstan masing-masing, A11, A12, A21, A22, sudah terlihat bahwa kita main matriks untuk memodelkan yang pertama. Yang kedua untuk mensolusikan, mencari solusinya. Di awal kita kuliah kita katakan, dalam persamaan diferensial itu atau di penyelesaiannya ada dua, ya, yaitu penyelesaian umum general solution sama penyelesaian khusus, ya, penyelesaian khusus. Penyelesaian umum bila masih masih memiliki konstanta esensial atau konstanta dasar. Apa itu konstanta dasar? Konstanta yang tidak bisa disederhanakan lagi. Contoh saya coba ya, karena kita nggak bisa paralel dengan whiteboard-nya. Saya punya penyelesaian dari ini nanti di bawah juga ada ya. Y1 aksen, Y2 aksen, saya punya penyelesaiannya ya. Y1 sama dengan C kali E pangkat 0,1T. Y1 sama dengan C kali E pangkat 0,1T. Maka yang dimaksud konstanta dasar itu adalah C-nya tadi. Y1 sama dengan C kali E-nya pangkat 0,1T. C-nya adalah konstanta dasar. Ya. Baik, ini review yang kemarin. Terhadap konstanta dasar, kalau saya punya 2C1, belum konstanta dasar. 2 kali C1 masih bisa disederhanakan. Misalkan saya taruh 2C1 sama dengan K. Maka K inilah konstanta dasar. Review yang kemarin. Baik. Kembali sini, berarti ini adalah solusinya dengan matriks. Pemodelan ini pun, ini sudah model ya, kayak gini. Modelnya dalam bentuk matriks, bisa saya nantikan dalam matriks nanti, solusinya dengan matriks. Contoh, sebelah kanannya. Ini contohnya. Persamaan OD yang pertama, ini. Y aksen sama dengan min 5 Y1 plus 2, Y2. Benar yang kita katakan tadi, min 5 C2, min 5 dan 2 adalah koefisien konstannya dari PD yang pertama. PD yang kedua, koefisien konstannya 13 dan 0,5 atau setengah. Oke. Baik. Kita baca yang di bawah ini. Terkadang persamaan diferensial dalam bentuk matriks ini itu ada tambahan G1, G2 pada masing-masing persamaan diferensialnya ini. Saya coba ya. Kalau ada tambahan fungsi yang lain. Nanti akan kelihatan di bawah contoh teknis. Y1T tak tambahkan di Y1 aksen, persamaan diferensial yang pertama, maka saya baca Y1 aksen sama dengan A11 Y1 plus A12 Y2 plus Y1 ini. Nanti secara fisik, sistem fisik kita, G1 itu menyebabkan PD-nya dinamakan, OD-nya dinamakan OD non-homogen. Non-homogeneous OD. Ya, kalau tidak ada G1, maka dia dinamakan homogeneous
OD yang homogen. Sampai semua review yang lalu saya katakan, dari input, di tugas kanan dikatakan kalau belum ada input, PD-nya namanya apa? PD homogen. Ya, homogeneous OD. Kalau inputnya sudah ada, namanya adalah non-homogeneous OD. Seperti itu nantinya. Oke ya. Baik, saya lanjut. Kalau tadi yang page yang sebelumnya, kita hanya punya 2 persamaan OD atau persamaan diferensial. Bentuk umumnya kalau saya punya N persamaan diferensial orde 1, maka seperti tampak di persamaan 2 ini. Ya. Y1 aksen dengan panjang seperti ini, karena kita, oke saya baca dari awal biar sistematis. Jadi dengan cara yang sama, sistem linear, nah oke saya belum ke sistem, lupa, di sini aja. Sistem linear dari N OD orde pertama dengan N fungsi unknown, fungsi yang tidak diketahui, yaitu Y1T sampai Y1N, Y1T sampai YNT, maka sistem linear tadi berbentuk seperti ini, seperti yang kembangannya yang sistem linear kedua ini ya. Ini sistem ya. Oke. Saya ke sistem dulu ya. Tadi mohon maaf belum baca yang atasnya tadi ya. Sistem linear. Baik. Sampai semua lihat persamaan 2 ini. Ini adalah sistem. Mata pembahasan sebelumnya kita katakan sistem itu adalah kumpulan komponen-komponen atau elemen-elemen ya, atau segmen-segmen yang kedua setelah berkumpul dia interkoneksi ya, interaksi satu sama lain. Yang ketiga dia punya tujuan. Tujuannya itu minimal penyelesaian sistem tadi itu mencari output ya. Ya. Yang keempat sebenarnya ada BT sama tujuan, punya makna. Misal sistem dinamik dari pergerakan humanoid robot. Ya. Misalkan apanya yang mau kita lihat spesifik, pergerakan kakinya atau apanya, ya pergerakan kakinya gitu ya. Dia bergerak, bisa maju, kemudian bisa serong kanan atau serong kiri, bisa putar kanan, maksudnya 90 derajat ya, bukan putar balik 180, kiri kanan ya. Bisa putar balik 180 derajat. Itu tadi. Nah, itu yang ini yang sistem gerak robot yang non linear sebenarnya. Sama saja kita asumsikan non linear tadi ya, analogikan dengan linear sistem tadi. Nah, itu juga begitu. Jadi untuk bentuk umum dari sistem linear tadi, dia punya elemen-elemennya, connecting-nya, ya. Saya kembali ke yang matematisnya dulu. Coba bayangkan yang fisiknya. Mana elemennya? Y1 aksen itu elemen. A, I, J, I-nya 1 sampai N, J-nya 1 sampai N juga, itu elemen. Y, I-nya 1 sampai N, itu elemen. Maka interkoneksi, interaksi satu sama lain, AIJ harus saya kalikan dengan YI. AIJ, I-nya 1 sampai N, J-nya 1 sampai N, YI, I-nya 1 sampai N, harus saya kalikan. Mau tidak mau. Gitu. Itu yang interkoneksinya. Masing-masing sub pengalian tadi, saya jumlahkan, ini jumlahnya. Kemudian itu saya sama dengankan. Ini elemen juga sama dengan ini, operator matematik sama dengan plus tadi. Ini bilang. Saya sama dengankan suatu diferensial orde pertama dengan indeks I-nya 1 sampai N juga. Ini semua elemen. Interkoneksi sudah ya. Kumpulan elemen interkoneksi punya tujuan. Tujuannya oke, kita fisik tadi. Kalau robot tadi tujuannya adalah kaki itu bergerak. Outputnya, tujuan itu biasanya ke output. Kaki itu bergerak.
maju, silang kanan kiri, 90 derajat kanan kiri, 180 derajat ke belakang. Contohnya itu output punya makna. Nah, supaya lebih clear ke fisik gimana terkait lagi tadi, maknanya apa? Ini akan apa misalkan dalam tujuan besar makna dengan temanya lah mungkin ya, topiknya robot penjinak bom, maknanya adalah mungkin ke arah situ ya, bahwa sistem ini adalah sistem untuk penjinak bom atau rescue system, penyelamat pada earthquake, pada gunung meletus dan sebagainya. Ada yang sudah topik rescue robot system tadi. Nah itu tadi 4 tadi ya, kumpulan elemen-elemen interkoneksi punya tujuan, punya mana. Ini sudah, ini sistem linear. Linearnya mana? Y variabelnya pangkat 1, Y1, Y2 sampai Yn. Ya. Maka ini linear. Oke. Baik. Jadi ini adalah sistemnya sudah dalam bentuk matriks, tapi belum nampak eksplisit. N persamaan diferensial orde 1. Jika kita katakan ini adalah sistem linear. Ya. Orde sistem linear dari orde 1. Baik, setelah kita mengetahui bentuk sistem linear dari orde 1 dan ternyata mau tidak mau harus berbentuk matriks karena lebih dari 1 simultan, maksudnya PD-nya lebih dari 1 dan simultan. Simultan itu apa maksudnya? Ya ini simultan ini. Sistem linear simultan. Simultan itu bersama-sama ya. Untuk mencari tujuan tadi, output tadi, maka ini harus dipakai bareng, diikat bareng dalam matriks. Jadi matriks itu kayak brackets ya, kayak keranjang. Nah, diuntai bareng, dikunci bareng untuk menyelesaikan suatu output dari sistem linear tadi. Ini sistem linear simultan ya. Sehingga persamaannya namanya persamaan linear simultan. Nah, ini dalam bentuk PD. Baik, kita ke matriks, mau tidak mau bentuknya matriks, maka ada istilah yang saya katakan di awal, ada istilah vektor di dalam matriks. Ya. Suatu X, vektor di sini kita tulis tebal ya, kayak gini. Nanti kalau tulisan di oret-oret ya X bar gitu aja. Jadi X di sini ditaruh garis horizontal di bawah, di atasnya huruf, maka itu vektor ya, X bar. Kalau ngetik kan bisa di bold. Kalau kita nulis tangan kan tidak bisa dibuat ya. Oke, ini saya nyatakan sebagai matriks yang bahasa fisik kita vektor. Disebut dia matriks kolom atau vektor kolom bila elemennya menjajar ke bawah seperti ini. Seperti yang saya katakan di awal tadi. Yang kita coba, ada kurung siku buka, kurung siku tutup, inilah vektor kolom. Inisial dengan huruf tebal. Kalau saya ambil 2 saja komponen, ya ini elemen-elemennya atau disebut di teksturnya komponennya. Sehingga vektor kolom ini punya n komponen. Indikasinya di indeksnya. X1, X indeks 2, X indeks 1, X indeks 2 sampai X indeks n. Ini pun begitu. N-nya 2 berarti ada 2 indeks, X1, X2, X indeks 1, X indeks 2, maka ini vektor kolom. Dengan N-nya 2. Ada di matriks ordo, boleh kalau dinyatakan ordo. Ini karena kita sudah ke physically, ya, sistem fisik, ordonya kita hidden saja. Ya. Ini sebenarnya berapa ordo berapa? Ordo N kali 1. Ini ordo 2 kali 1. Tapi ordonya kita hidden saja. Baik. Yang ini, dengan cara sama, vektor baris. Yaitu V dinamakan vektor baris bila elemen-elemen atau komponen-komponennya n elemen, n komponennya berjajar ke kanan. Sehingga bentuk suatu horizontal, kayak horizontal elemen, ya, elemen yang berjajar secara horizontal. Sehingga kalau hanya 2 elemen, Y1, Y2 seperti ini. Baik. Nah sekarang ada satu topik di sini, sistem OD simultan, persamaan diferensial simultan, kita pandang sebagai persamaan vektor ya.
kita tadi barusan membahas vektor, maka kita embed, kita gabungkan. Ya, kita input juga boleh. Ada vektor dalam bentuk matriks tadi, ya, maka kita masukkan ke situ differential equation-nya, OD-nya, ya, persamaan differential order satunya. Coba kita lihat. Baik. Saya punya persamaan dalam bentuk matriks seperti ini. Berarti ini persamaan. Begitu kita beli matriks seperti tadi ya, persamaan simultan. YT, nah ini vektor. Vektor Y, vektor kolom ini, ya. Komponennya mana vektor Y ini? Ini, Y1, Y2. Sama dengan, nah ini masih black box, Y1, Y2 masih persamaan exactly function-nya belum ada. Oh, ternyata exactly function, fungsi exactnya ini. Fungsinya ini, ya. Y1T min 2T, Y2T sin T. Oke, ini berarti vektor kolom, ya. Vektor kolom kumpulan dari elemen fungsi ternyata. Y1 dan Y2. Ya. Ini sudah bukan unknown function. Fungsi yang tidak diketahui, mana Bang? Ini sudah diketahui. Y1-nya sama ini, T min 2T, Y2-nya ini sin T. Baik. Sekarang saya bentuk OD dari sini, order 1. Maka ini tinggal saya menyatakan vektor kolomnya ini Y aksen gitu. Maka yang di kanan ini yang terjadi, Y aksen. Maka komponen-komponen dari vektor kolom Y semuanya diaksenkan gitu. Matriks kan gitu ya. Nah, yang makanya saya katakan tadi, saya cuma screenshot beberapa yang penting, basic reference dari matriks dan vektor. Yang detail di admin basic-nya. Silakan dibaca nanti di bab 4. Gitu. Jadi matriks mengatakan kalau komponen fungsi utamanya itu diaksenkan, didiferensialkan, maksudnya apa? Bahwa semua komponen didiferensialkan. Kalau diferensial udah 1, maka semua elemennya juga komponen atau elemennya didiferensialkan 1 kali. Oke, sehingga ditulis secara tulisan Y aksen vektor kolom Y turunan ODY pada 1 yaitu Y aksen 1 dan Y aksen 2. Y1 aksen dan Y2 aksen. T-nya ngikut. Oke, berarti exactly-nya fungsinya dari Y1 aksen dan Y2 aksen ya turunannya ini gitu ya. Ini min 2, Y min 2T dan cos T. Baik, lanjut. Baik. Sehingga kita bisa menyatakan secara umum untuk yang hanya 2 elemen ya, 2 OD, saya jejer tadi, OD1, OD1, 2 baris saja. Ya. Bisa kita nyatakan dengan implementasi perkalian matriks dan diferensiasinya, kita secara umum ya, setelah kita nyatakan Y aksen tadi, satu fungsi Y kita aksenkan, kita order 1 kan, kita punya vektor kolom berarti Y aksen, yaitu Y1 aksen, Y2 aksen, T-nya kita hidden, ya, di sini variabel T-nya kita hidden. Maka bisa saya nyatakan sama dengan, kita lompat dulu sini, matriksnya ini. A11, A12, Y1, dan A21, A22, Y2. Persamaan 1. Ya. Baik, saya cek dulu persamaan 1. Jadi ini, oke, ini implicit matrix, form, bentuk matrix, kita nyatakan eksplisit. Jadi ini A11, A12, A21, A22 sebagai matriks koefisien. Biasanya A kecil dinyatakan matriksnya A besar. Gitu ya. Sedangkan Y1, Y2 sebagai, karena bentuknya kolom begini, juga sebagai matriks kolom, yaitu vektor kolom Y. Mana komponennya? Y1 dan Y2. Sehingga bentuknya adalah ini. Ini. Jadi ini matriks koefisiennya. Bisa A11 sampai A2 ada tadi. Sebelah kanannya dengan perkalian matriks, yaitu matriks kolomnya atau vektor kolomnya dari Y.
elemen 2. Elemen Y1 dan elemen Y2. Atau komponennya 2. Ada 2. Ya, Y1 dan Y2. Baik. Kemudian kita inisial ini. Kita notasikan. Yaitu Y1, Y2 dengan Y tebal ini. Nah, ini berarti vektor kolom Y. Ya, vektor kolom Y. Dan A1, 1 sampai A2, 2 ini. A. Ini matriks koefisien. Sehingga bisa kita tarik yang semua vektor tadi, Y aksen sama Y, A, ini, sama ini. Jadi aksen, persamaan umumnya, bisa kita letakkan dalam persamaan umum matriks, Y aksen sama dengan A kali Y. Ya, saya ke bawah ini. Berarti Y aksen sama dengan A kali Y. Ini adalah persamaan ODI dalam bentuk matriks. Lengkapnya ODIS. Persamaan ODIS dalam bentuk matriks. Cuman matriksnya implisit, masih ini yang eksplisitnya di sini. Oke. Jadi ini vektor kolom diferensial order 1, ODIS order 1. Ini vektor kolom Y. Ini bukan vektor kolom. Ini matriks koefisien A-nya. Ya. Oke. Sehingga persamaan 7 atau yang diwakili sederhananya ini tadi Y aksen sama dengan AY, ini persamaan vektor. Ini persamaan vektor. Ya. Oke. Saya mau confirm dulu ke panjenengan semua, sampean semua. Ini Zoom ini kan free, 40 menit ya? 40 menit, Pak. Ya. Nanti kalau Ya, tiba-tiba, oke. Kalau tiba-tiba off, ya mohon dipersorry ya. Karena penting PPT-nya sudah, PDF file dari PPT saya sudah disampaikan semua. Oke. Ya, Pak. Ya, Pak. Aku tak nyerocos terus, gak apa-apa, tiba-tiba melapis. Ya, ya. Gitu. Oke. Mohon maaf. Kan tadi basisnya kan apa namanya? Kuliah. Apa namanya? 40 menit itu acuannya saya begitu on gitu kan, bukan sampai on dan ya karena hostnya saya begitu ya. Acuannya 40 menit itu. 40 menit sejak hostnya on, Pak. Acuannya hostnya, ya. Betul nggak? Hostnya, Pak. Hostnya ya kan, berarti saya kan. Saya mulai on jam berapa tadi ya? Iya, Pak. Ya, Pak. Oke. Iya, Karena Pak. Iya. saya harus screenshot 3-4 image file gitu untuk bukti perkuliahan Anda hadir. Iya, Pak. Ya. Baik. Lanjut, Pak Tri. Ye. Jadi baik ini perkalian ini ya. Jadi ini persamaan vektor namanya. Jadi nanti ke depan kita nyatakan suatu persamaan vektor Y aksen tebal sama dengan A Y tebal. Maka ini sebenarnya persamaan ODIS. Ya. Baik, itu. Lanjut. Nah, jadi kental sekali dengan istilah-istilah yang ada di dalam matriks. Yang kedua, yang berikutnya adalah ada yang dinamakan istilah di dalam matriks linear independence, atau biasanya disebutkan linearly independent. Yaitu apa? Kita baca dulu dari awal. Saya punya R vektor, V pangkat 1 kurung buka tutup sampai V pangkat R kurung buka tutup. Mari kita samakan persepsi dulu. Ini V adalah dipandang sebagai vektor. Nek fungsi ya fungsi sebenarnya. Tapi bukan turunan 1. Ini bukan turunan. Sebenarnya kan kalau turunan ke R itu juga, ini juga bisa saya nyatakan P fungsi yang didiferensiakan R kali. Gitu. Tapi enggak. Ini adalah vektor. Ya. Ini vektor ke 1 sampai vektor ke R. Jadi kita punya R vektor. Bayangkan masing-masing masing-masing vektor P tadi, di dalamnya ada N komponen, Mas. Di dalamnya ada N komponen. Jadi ini ada N di sini. Jadi ada N komponen di dalamnya. N komponen, maka saya punya V1 misalnya, satu nggak? V1 pangkat 1 ini sama dengan kurung
buka siku, maka di dalamnya ada V1 spasi V2 spasi V3 sampai Vn. Itu maksud saya. V1 yang misalkan V1 italik lah gitu, V1 italik, V2. Tapi 1, 2 sampai N-nya indeks di bawah. Subscript, bukan yang di atas. Mudah-mudahan kebayang ya. Iya, Pak. Oke. Sampai VR pun begitu, vektor ke R ini. Itu vektor ke R yang subscript di atas sama dengan kurung buka siku V1 spasi V2 yang V Latin, V2 Latin sampai Vn Latin. Jadi vektor yang ke 1 sampai ke R ini semuanya punya komponen N komponen masing-masing. Gitu. Baik, satu lanjut. Disebut sebagai linear independent, himpunan linear independent. Nah kan, makanya himpunan. Kenapa? Karena vektor V yang ke 1 sampai ke 2, ke R, masing-masing punya elemen. Sehingga dia himpunan namanya. Jadi himpunan independent linear, ya, secara singkat himpunan linearly independent, maka dia memenuhi persamaan ini. Memenuhi persamaan ini. J1, V1, tambah sampai JR, V ke R. Vektor ke R. Nah, sama dengan 0. Bayangkan lagi, V ke 1 punya vektor tadi, elemen NV, ini juga NV Latin ya. N komponen dari R vektor tadi. Nah, ini dikatakan persamaan ini dikatakan linear independent bila J1 sampai JR itu 0. Jadi harus 0. Jadi J1 sampai JR harus 0. Sehingga kalau J1 sampai JR saya masukkan 0, berarti kan ini 0 kali P vektor ke 1 sampai 0 kali vektor ke R. Hasilnya piro nek dijumlahkan menjadi 0. Maka sudah benar. 0 di luas kiri akan sama dengan 0 di luas kanan. Maka ini prinsip linear independent. Implisit terlihat kalau hubungan nih antara variabel vektor V1, V2, sampai V3, sampai Vn. Karena biar tidak ada buangnya, maka disetting J1 sampai JR harus 0. Saya balik sekarang. Kalau tidak dependent. Salah satu dari J1 sampai JR tidak 0. J1 sampai JR, koefisien dari vektor kolom atau vektor baris masing-masing. Ya, ini ya, Mas, saya lupa tadi. Vektor V ini bisa vektor kolom, bisa vektor baris ya. Itu masih don't care. Nanti aja kasusnya. Jadi J1 sampai JR ini koefisien dari vektor-vektornya. Harus 0, maka dikatakan independent linear. Nah, kalau salah satu tidak 0, misalnya J1 ini, J1 tidak 0, maka persamaan ini bisa saya modif, saya jabarkan secara linear. Coba ya. J1 V1 atas di ruas kiri, maka yang lain ini J2 V2, J3 V3 sampai JR saya taruh di ruas kanan. Karena J1 tidak 0 tadi, maka saya bisa menjabarkan. Sehingga J1 V1 sama dengan, dicoba ya, min J2 V2, min J3 V3 di sini, min J4 V4 sampai min JR VR di sini. Minnya saya keluarkan, sehingga saya punya min dalam kurung. J2 V2 plus J3 V3 plus sampai JR VR. Kemudian kita kan nyari V ini. V artinya gini. Artinya kan nanti namanya dependent linear. Artinya bahwa V sangat bergantung dengan V yang lain. V1 ini sangat bergantung dengan V2, V3, dan V yang lain. Gitu ya. Caranya gimana? Maka tadi yang di sebelah kiri J1 V1 sama dengan min dalam kurung J2 V2 plus J3 V3 sampai JR maka saya bagi yang sebelah kiri J1, ruas kanan juga J1, maka saya dapatkan ruas kiri itu V1 saja. Sama dengan yang kiri min seperti J1. Dalam kurung buka tutup J2 V2 sampai JR.
Nah, ini namanya dependent linear. Ya. Jadi di dalam slide ini kita punya dua equation, dua statement. Yang atas ini independent linear. Nah, harus C1 sampai CR0. Yang bawah, kalau sudah C1 sampai CR0 semuanya di atas ini, maka kita tidak bisa menjabarkan, kan gitu ya. Tidak bisa membuktikan bahwa V1 dan PV yang lain saling tergantung atau dependent. Yang bawah ini bila salah satu tidak nol, yaitu C1 saya asumsikan tidak nol ini, maka akhirnya saya bisa membentuk penjabaran linearnya bahwa V1 ternyata bergantung dengan V2 sampai VR. Yaitu apa? Bahwa V1 harus sama dengan min seper C1-nya dikali jumlahan C2 V2 sampai CR VR. Kan begitu. Dependent linear. Baik. Kurang berapa menit saya? Dari 9.10 tadi. Kalau tadi saya entek, kemudian saya belum bisa screenshot. Iya, Pak. Lanjut, Pak. Oke, eigenvector sekarang sama eigenvalue. Eigenvalue eigenvalue dan eigenvector, maaf dulu sebentar. Kalau saya apa ini slideshow, maka yang layar full screen-nya sampai juga seperti full screen saya ya. Tidak ada apa namanya gambar video kita itu ya. Tidak ada ya. Ada di atas, Pak. Kecil di atas. Ya? Oh ya. Iya. Yes, yang coba Mas Awan yang screenshot ya. Jangan saya tak ngecipris saja terus. Nanti screenshot 3-4 screenshot gitu Mas. Siapa? Ya. Nah, nanti kirim WA ke saya. Daripada saya nanti 5 menitan bolak-balik seven. Foto WA boleh, Pak ya? Di foto Ya, aja. Pak. Di screenshot dari screen-nya Mas Awan, kemudian kirimkan ke WA saya. Oke, makasih. Siap. Baik, kita ke eigenvalue sama eigenvector. Nah, ini ternyata juga dipakai. Eigenvalue, eigenvector itu di sistem dinamis, yaitu kalau kita ada odis simultan ternyata dipakai sebagai salah satu basic science juga yang butuh kita memakai parameter eigenvalue dan eigenvector. Oke, kita ke situ. Eigenvalue, eigenvector ini betul Edwin Bresik mengatakan sangat penting. Kenapa? Ya, yaitu pada kenyataannya ya, dalam applied mathematics dia dipakai untuk kalau di sistem kontrol itu contohnya kestabilan. Kestabilan mengatakan bila semua kestabilan sistem, bila semua eigenvalue nilainya dari sistem itu negatif, nilainya negatif, baik itu real gini. Eigenvalue bisa kompleks, bisa real. Ya. Kalau real, maka stabilnya dikatakan sistem itu stabil bila semua real number dari eigenvalue negatif. Kalau eigenvalue-nya kompleks, kompleks itu bayangkan ya. Jadi misalkan eigenvalue itu biasanya lambda, Mas. Ini lambda ini. Jadi lambda misalkan saya cuma punya 2 baris 2 kolom ya. Maka saya pasti punya lambda 1, lambda 2. Jika lambda 1, lambda 2-nya itu kompleks, kalau tadi kan real, semuanya negatif, maka sistem 2 baris 2 kolom itu stabil. Maka kalau kompleks, misalkan saya inisial lambda 1 sama dengan A1 plus J1 B1. Lambda 2 sama dengan A2 plus JB2. Maka dikatakan sistem yang mempunyai eigenvalue-nya itu kompleks number tadi stabil bila bagian realnya semua negatif. Gitu. Jadi kalau tadi bagian realnya dari lambda 1, lambda 2 itu A1, A2 kan. Lambda 1 punya bagian real A1. Lambda 2 punya bagian real A2. Maka kalau A1, A2 tadi semuanya negatif, bagian realnya dari lambda-lambda tadi kelihatan sistemnya stabil. Contohnya itu, peranan eigenvalue di dalam sistem dinamik yang
konteksnya mencari kestabilan. Oke, kita balik lagi ke konteksnya ini. Bila saya punya koefisien matriks koefisien A, itu matriksnya disimbolkan A jika J-nya baris, K-nya kolom. Ini sebuah matriks bujur sangkar N kali N, maka nyatakan persamaan ini. Jadi ini input, asumsi kita, untuk umum kita. Nggak usah ada pertanyaan, Bapak ini dari mana? Sudah ini pemisalan kita. AX sama dengan lambda X ya. Jadi pertimbangkan, nyatakan ini ya. Ini asumsi kita, kalau kita misalkan neliti itu. Robot bergerak, kiri, serong depan, serong kiri kanan, mengambil derajat kiri kanan, belakang. Oke? Iya, Pak. Oke. Nah, itu yang buku. Gimana, Mas? Enggak, Pak. Lanjut, Pak. Oh, oke ya. Jadi kita bisa mengasumsikan, kita bisa mengconsider, mempertimbangkan apapun di robot tadi, misal, oh nanti tidak ada halangan. Nah, itu kan asumsi, sah-sah saja. Consider kita ya, pertimbangan kita. Ini juga pertimbangan itu. Consider kita, pemikiran kita. Andaikan X sama dengan lambda X gitu maksudnya. Nah, A di sini ya. X vektor kolom. X vektor lah. Nanti kolom atau baris kelihatan. X vektor ya. Lambda adalah eigenvalue. Lambda pun skalar ini ya. Lambda sebuah bilangan skalar. Hanya matriks koefisien. Kita baca dulu. Nah, skalarnya tadi saya katakan bisa real dan bisa real atau bilangan kompleks. X-nya vektor, ya. Kolom atau baris don't care dulu. Jadi ditentukan sudah. Lambda bilangan skalar, kemudian X vektor. Maka untuk sembarang lambda, setiap every lambda berarti sembarang lambda, maka bisa kita amankan gini aja, X-nya sesi 0. Maka kalau X-nya sesi 0, ya, di sini 0 berarti ini 0 juga ya. X di ruas kiri kanan sama. Maka lambda sesi sembarang bisa kan? Hasilnya 0 kok. Jadi lambda sembarang pun saya 0 tetap 0. Maka ruas kiri juga 0. Maka untuk sembarang lambda, X-nya 0. Pertanyaan saya, nah kalau lambdanya tidak bebas, tidak sembarang, lambdanya hanya punya 2 lambda, 3 lambda, maka bisa dijamin X-nya itu tidak 0. Dan tidak sembarang juga. Gitu ya pola pikirnya. Maka untuk lambda beberapa saja, maka X-nya tidak boleh 0. Berarti X-nya tapi tertentu, tidak boleh 0. Gitu ya. Oke, maka di saat X-nya tidak 0 tadi, maka ada beberapa lambda ada, tidak sembarang tadi. Maka lambda ini tadilah yang dinamakan eigenvalue. Kemudian, pasti ada pasangannya eigenvalue itu, eigenvektor. Di saat kita sudah mempunyai eigenvalue, nah ternyata menamakannya begini, eigenvalue dari A. Berarti A itu penting sekali. A ini penting. Nanti mungkin yang saya bayangkan kalau diimplementasi dalam buat sistem dinamik, satu sistem fisik gitu ya. A itu kayak fungsi kernelnya itu loh. Ya, atau fungsi bobotnya itu. Kalau pembobotannya, with value-nya nggak tepat, maka kan errornya tinggi. Logikanya begitu, errornya tinggi. Nah, makanya A penting. Sehingga, makanya kaitannya dengan eigenvalue-nya, dia dinamakan eigenvalue dari A tadi, eigenvalue dari A. Ya. Itu, maka selalu diikuti masing-masing lambda atau eigenvalue dari A tadi dengan eigenvektornya. Sehingga dikatakan, ya, vektor dari A tadi ya telah memiliki eigenvektor dari A yang bersesuaian dengan eigenvalue masing-masing. Maksudnya gini, kalau saya punya lambdanya 2, ya lambda 1 dan lambda 2, maka eigenvektornya punya 2 statement, dua fungsi juga, fungsi eigenvektor. Eigenvektor untuk lambda 1 dan eigenvektor untuk lambda 2. Begitu. Oke. Ya, asumsi ini kita pakai untuk berikutnya.
Baik, konsep eigenvalue eigenvektor sudah. Kita lanjut lebih detail. Nah, persamaan yang pertama tadi, sama 12 ini, lambda X bisa saya taruh di kelas kiri. Sehingga saya punya persamaan begini. Nah, X min lambda X sama dengan 0. Coba kita urut lagi notasinya. A matriks koefisien. Kalau tadi ya, karena atau nilai bobot, X-nya vektor. Lambda bilangan skalar. Sama dengan 0. 0 ini vektor juga. Vektor 0. Ya. Oke. Nah, kemudian X-nya saya keluarkan. Saya nampak seperti ini. Kurung buka tutup, ambil lambda I kali X, matriks semua sama dengan 0. Oke, kita melogika ini dulu. Ini persamaan dalam matriks. Ada matriks kumpulan dari matriks koefisien, bilangan skalar lambda. Ini apa nih? Ini apa? Matriks identitas. Ya? Identity. Oke, dan X, dan matriks X, vektor kolom. Nah, sama dengan 0. Kalau ini saya inisial C besar, kali X-nya inisial D, sama dengan 0. Berarti yang pas, yang 0 yang mana? Yang C atau yang D? Gimana, Mas? Yang D. Yang 0 yang mana? Yang C kali D sama 0. Yang 0 yang D. Yang D tadi sama dengan X. D tadi sama dengan X. X itu yang kita cari. Nah, yang kita cari 0 di awal, ya sudah, kita tidak usah ngitung. Iya. Iya. Jadi bukan X-nya, bukan D-nya. Kalau saya inisial C kali D sama dengan 0 tadi. Yang harus 0 adalah yang C-nya. Yang harus 0 adalah yang C. Yes, sir. Karena X yang dicari, output-nya tadi. Secara sistem kan dia X-nya, vektor X ini yang dicari. Ya. Oke, kayak konsep kemarin sudah kita nyatakan waktu tatap muka di kelas. Mana yang 0 ini, persamaan karakteristik yang kemarin itu. Waktu 1 yang kita hitung. Yang 0 adalah yang bukan output-nya, yaitu yang sebelahnya. Ya. Ini yang 0. Nanti yang 0-nya ini. Oke, saya baca dulu. Jadi di sini ada N N persamaan aljabar linear dalam N variabel unknown X1 sampai Xn. Variabel unknown X1 sampai Xn adalah komponen X tadi. Ya. Maka persamaan ini mempunyai solusi X tidak 0. Nah, ini sudah kelihatan. X-nya tidak 0. Berarti kalau X tidak 0, maka yang harus 0 adalah ini. Karena ini outputnya, ya, solusinya. Maka determinan dari matriks koefisien A min lambda, ingat, ini tadi saya katakan di awal koefisien matriks. Ini bilangan skalar, saya juga bisa katakan skalar matriks atau nggak ada fungsi di situ. Ini juga identity matrix, ya skalar juga atau koefisien. Maka total ini, kalau ini koefisien, ini skalar dikurangkan, hasilnya apa, Mas? Hasilnya tetap skalar atau koefisien itu bodoh ya, koefisien atau skalar. Sehingga A min lambda I saya bilang matriks koefisien. Seperti yang Erwin Krisi katakan. Itu harus 0. Jadi ini harus 0. Yes. Oke. Baik, yang 0 adalah A min lambda I. Ya. Begini tidak usah, buktinya di bab 7.7. Oke. Sekarang saya ambil 2 baris 2 kolom. Ya. Dari A, 2 kali 2 berarti. Lambda, skalar. Ya, berarti skalar, bilangan skalar, non-matrix, non-matrix, skalar. Ya, inisialnya lambda gitu aja. I, matrix. Jadi A matrix koefisien, I matrix konstan atau koefisien. 1, kalau 2 baris berarti 1, 0, 0, 1. Kalikan vektornya. Vektor unknown variabel tadi. Selain 0, maka saya bisa nyatakan untuk 2 baris 2 kolom, 2 kali 2-nya. Ya. Dari ini. Kebayang enggak? Ini saya coba aja. Ini A11, A12, 21 ada 2. Di sini min lambda tidak ada matriks. Bilangan skalar. Yes.
single scalar lambda dikalikan di sebelahnya 2 kali 2 lagi 1001. Maka kalau saya operasionalkan jadinya ini. Yang sebelahnya vektor kolom. Kalau dinyatakan baris malah salah. Ini X1 X2 vektor kolom. Mengapa? Karena jadi kan ada 2 matriks berarti A kali B ini. A kali B bisa dikalikan bila ini kalau sudah 2 kali 2, sebelahnya pasangannya harus 2 kali 1. Karena kolom di matriks pertama harus sama dengan baris di matriks kedua. Kalau ini 2 kali 2, kolomnya 2, maka barisnya sudah 2. Maka 2 kali 1, karena hanya 2 elemen, X1, X2. Maka harus kolom, mau nggak mau. Maka ini vektor kolom untuk X-nya. Sama dengan vektor kolom untuk 0 matriksnya. Oke. Nah, sehingga saya bisa kalikan menurut perkalian matriks. A11 min alfa kalikan X1, ketemunya ini. Ditambah A12 kali X2 ketemunya ini sama dengan 0 di vektor kolom pada elemen pertama ini. Dengan cara yang sama, yang kedua akan saya ketemukan ini. Nah, kelihatan non matriksnya, yaitu persamaan dalam X1, X2, baris pertama, baris kedua, persamaan dalam X1, X2. Saya bertanya, linear atau non-linear ini? Baris pertama ini. Linear atau non-linear? Linear. Mengapa linear? Ada variabel. Hah? Gimana, Mas? Ada koefisien ya. Karena X1 41, X2 41 gitu. Ya. Iya, Pak. Ini juga gitu. Karena X1 41, X2 41 maka linear. Jadi dua baris ini adalah masing-masing persamaan linear. Sehingga ini masih karena dibuka bareng-bareng simultan, ini masih konsisten bahwa ini sistem linear. Dari awal tadi kita nyatakan, dari persamaan matriks juga ini sistem linear, ini sistem linear. Ya, lanjut. Gitaris apa? Pusing gitaran nih kurang. Biasanya genjerengane sapa iki, Pak? Enek sing gambusan. Oke. Nah, sekarang kita ngoprek yang A min lambda I tadi, yang sama dengan 0 tadi. Tadi dikatakan ini harus 0. Maka jadi dikatakan A min lambda itu singular. Singular itu punya penyelesaian. Ya. Nah, maknanya gitu. Jika dan hanya jika dia punya penyelesaian, coba kita A min lambda itu singular, punya penyelesaian jika hanya jika determinannya sama dengan 0. Ya. Ini tutupan. Jadi determinannya sama dengan 0 tadi, ini determinan saya inisial det A min lambda I harus sama dengan 0. Nah, ini sebenarnya persamanya di atas dulu di sini gitu. Det A min lambda I sama dengan 0 gitu. Maka determinan tadi dinamakan determinan karakteristik ternyata. Determinan karakteristik dari A. Nah, kalau A-nya nanti N komponen, N baris, N kolom, sama determinan karakteristik dari A ordo N kali N. Itu harus 0. Nah, sekarang kita ukur dulu determinan karakteristik. Kalau tadi kan sudah kita bilang sistem ini sistem linear. 2 baris, 2 kolom. Ya, sistem linear ini hanya punya 2 persamaan yang diikat, jadi bracket jadi 1 matriks gitu ya. Maka ada istilah determinan karakteristik dari A. Berarti A memang betul penting. Hanya kalau salah, kita menyatakan nilai bobot misalkan atau kernelnya, berarti karakteristik dari sistem tadi ya blakrak gitu, errornya besar. Gitu. Nah begitu, maka dari determinan karakteristik nanti akan muncul, saya ke bawah dulu, dari tulisan yang di bawah, persamaan karakteristik. Gitu. Persamaan karakteristik. Baik, kita cek determinan karakteristik itu muncul berubah menjadi persamaan karakteristik dari A. Oke. Jadi tadi ya, determinan A min lambda I sama dengan 0. Inisial determinan seperti ini, garis tegak kayak magnitude begitu. Di dalamnya isilah dengan A min lambda I tadi, maka ini isinya.
Kemudian Ya, Pak. nilainya dihitung, nilai determinannya. Karena cuma ada 2, apa saya 2 baris 2 kolom, maka ini kali ini ketemulah ini. Kemudian A12 kali min ya, min ini A12 kali A21. A21. Min. Kemudian faktorisasi yang di sebelah suku pertama kalikan. Saya temukan lambda kuadrat min dalam kurung A11 plus A22 lambda plus A11 1 A22. Nah, min ini yang ini A12 A21. A1 Oke, kita ketemu. 2 A21. Ya. Ternyata kita temukan persamaan kuadrat dari hasil determinan karakteristik tadi. Ya. Persamaan kuadrat. Dalam alfa, dalam lambda. Persamaan kuadrat dalam lambda atau dalam eigenvalue. Ya, oke. Mana persamaan kuadrat? Karena ini lambdanya kuadrat. Ya. Kemudian disusul lambda 41 di sini konstanta. 2 suku terakhir ini konstanta. Sama dengan 0. Jadi lambda kuadrat bla 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 min A1221 sama dengan 0. Namanya persamaan karakteristik dari A. Oke. Berarti determinan karakteristik sudah berubah menjadi persamaan karakteristik dari A. Any question? Ada pertanyaan? Mbak. Not yet. Oke ya. Baik ya. Kelas. Nah, kalau ada dalam Jelas, Pak. Oke. Kalau ada persamaan kuadrat, ingatlah SMA SMK ada akar-akar kuadrat. Ya. Nah, akar-akar kuadrat itulah sama dengan eigenvalue-nya. Nah, dari persamaan kuadrat itu kita bisa mencari eigenvalue-nya. Dari persamaan karakteristik kita bisa mencari eigenvalue-nya. Makanya dia diembel-embeli karakteristik. Kenapa? Karena lambda kuadrat plus bla 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 sama dengan 0 tadi dinamakan persamaan karakteristik akan menemukan lambda atau eigenvalue. Di awal tadi sudah kita intro eigenvalue untuk melihat karakter dari sistem. Ya, kestabilan sistem, ketidakstabilan sistem begitu. Sehingga benar adanya bahwa persamaan kuadrat yang mengandung eigenvalue tadi dinamakan persamaan karakter. Didapatkan dari mana? Didapatkan dari determinan karakter. Gitu ya. Baik. Nah, ini ada penjelasannya, dibaca sendiri ya. Baca dulu, bentar. Jadi persamaan kuadrat tadi dinyatakan sebagai persamaan karakteristik dalam lambda. Solusinya adalah kita dapatkan pasti lambda 1, lambda 2 karena dia kuadrat. Nanti kalau pangkat 3 kita dapatkan lambda 1, 2, dan 3 ya. Itu dan seterusnya. Kemudian ini cara menyatakan eigenvektornya. Tadi kan kita katakan kalau kita sudah dapatkan eigenvalue, maka masing-masing eigenvalue kita punya eigenvektornya yang bersesuaian. Masing-masing punya yang berbeda. Baik, bagaimana cara menyatakan? Kita gunakan persamaan 14 star ini. Ya, saya masukkan yang eigenvalue yang pertama, lambda sama dengan lambda 1 untuk menentukan eigenvektor yang pertama. Ya, eigenvektor yang pertama. Kita simbolkan kayak ini tadi, kayak yang di atas tadi. Ini adalah eigenvektor dari lambda 1. Saya inisial superscript 1 di situ di atas. X pangkat kurung buka tutup 1. Ini adalah eigenvektor lambda 1 dari A. Ya. Kemudian dengan cara yang sama di 14 star untuk lambda 2 begitu. Kita dapatkan eigenvektor, kita simbolkan X pangkat 2 kurung buka tutup, eigenvektor dari A terhadap lambda 2. Baik, saya baca lagi. Catatan bahwa jika X adalah sebuah eigenvektor dari A, ya, jadi K, X dengan K-nya tidak 0. Oke, ini berikan aja dulu. Saya ke 14 star ya. 14 star tadi yang mana? Yang ini tadi. Bayangkan tadi, saya punya lambda 1, maka masukkan ke sini. Lambda 1 tadi. Maka saya punya A11 min lambda 1 X1 plus A12 sama dengan 0, jabarkan biasa, jabaran linear, nanti kita dapatkan X1, X2. Maka X1, X2 tadi sebagai eigenvektor untuk lambda 1. Gitu ya.
Yang lambda 2 pun begitu. Dapatkan di sini. A11 min lambda 2 X1 plus A12 X2 sampai 0, jabarkan dengan penjabaran biasa, linear, maka nanti kita dapatkan X1 X2-nya. Itu adalah eigenvektor yang kedua dari lambda 2. Oke. Nanti di contoh. Nah ini contohnya. Lebih jelas. 60 menit nggak? Primari ya? Luwih, 60 menit. Iya Pak, sudah 1 jam. Oke, Mas Wan sudah di screenshot? Sudah Pak. Iya. Loh, ternyata lebih dari 40 menit bisa Sudah gini, dapat Mas. 3. Iya. Ternyata bisa terus kita ini. Enggak 40 menit lebih. Ya. Iya Pak, udah 1 jam 15 menit. Itu katanya yang free hanya 40 menit. Iya Itu Pak. gimana? Ini unlimited kayaknya, Pak. Ini yang unlimited Pak. Loh, kok bisa dapat unlimited? Gimana caranya? Nah, enggak Kok bisa? tahu Pak. Kok bayar tidak ini enggak ya? Mungkin, Pak. Belum bayar itu kan. Harusnya buat Iya. dapat fasilitas ini udah bayar sih Pak. Ya wes oke gitu dulu ya. Ya wes silakan bertanya kalau ada pertanyaan contoh ini di page 11 ke bawah. Enggak kena saya ya, aku kena akeh kok. Iya, Pak. Oke gitu dulu Mas semuanya. Oke, Pak. Iya, Pak. Ya Pak. Nanti image file-nya Mas Wawan 3 image file di WA saya sebagai bukti saya. Makasih Ya, Pak Turun, Pak. gitu dulu. Sehat selalu semua. Amin. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh.